ada salah satu warga yang manggil gitu ya, teh 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 gitu. Terus dari situ saya berhenti, kenapa bu gitu kan, itu katanya tadi ada yang ikut di belakang teh gitu. Terus saya kaget pada saat itu, loh siapa yang ikut bu, karena kan waktu itu saya benar-benar sendiri ya memang. Terus saya juga cerita ke si ibunya, tapi sih bu emang tadi saya pada saat melewati perumahan pertama saya merasakan ada yang ikut gitu di belakang motor saya. Terus si ibu itu cerita, oh iya neng, kalau melewati perumahan itu memang harus hati-hati katanya, jangan sembarangan kayak gitu, karena memang perumahan itu udah lama banget nggak ditempatin dan nggak pernah ada yang betah ninggalin rumah tersebut karena suka digangguin gitu sama penghuni di situnya gitu. Dan kebetulan di depan rumah itu ada pohon gede kayak gitu, nggak tahu pohon apa sih, saya nggak begitu perhatiin. Mungkin aja sih yang ikut itu adalah salah satu penghuni pohon tetangga kami sendiri gitu. Oke pemirsa, selamat datang, selamat berjumpa di Daun Kelor Horror Story. Kali ini bersama narasumber kita yang kebetulan mungkin tidak asing lagi, masih kru di Daun Kelor. Dia emang pas juga kan. Kali ini kita akan berbagi cerita tentang misteri yang dialami oleh presenter atau host dari tim Daun Kelor. Oke Mbak, bisa diperkenalkan dengan siapa? Dengan Emin. Oke Mbak Emin, nah bisa diceritain nggak pengalaman misteri apa yang pernah dialami Mbak Emin? Jadi waktu itu ya memang udah biasa saya tuh kalau berangkat kerja melewati suatu komplek ya, dan memang kadang suka bercanda kalau saya pergi bareng kakak saya kalau melewati komplek tersebut. Jadi saya suka bilang gini, aduh Ce, ini rumah sayang banget ya dikosongin kayak gini, coba dikasih ke kita gitu kan, lumayan daripada kita ngekos bayar gitu kan, ini daripada dibiarin kayak gini udah aja kita tempatin gratis gitu kan. Nah kita selalu ngomong kayak gitu setiap kali saya berangkat kerja gitu ya. Nah pada suatu hari saya pulang kerja malam dan posisinya itu sendiri. Pada saat lewat, entah kenapa, mungkin emang secara kebetulan juga saat itu sepi banget. Dan pada saat saya melihat rumah itu kok merasa aneh gitu ya. Setiap malam saya lewat, di situ kan ada 3 rumah, pasti gelap semua. Tapi pada saat malam itu di satu rumah terakhir kayak ada cahaya lampu dan posisinya itu kayak di bagian belakang. Nah saya liatin aja rumah itu dan tiba-tiba kayak motor tuh kerasa berat gitu pada saat saya melihat gini, terus melewati rumah itu. Jadi pada saat saya lihat terus rumah tersebut, tiba-tiba langsung deg gitu, kayak ada yang naik gitu ya ke motor. Waktu itu sendiri pulangnya ya? Sendiri, dan memang setiap malam juga sendiri dan suka ngeliatin rumah itu juga, tapi nggak pernah gitu, cuman baru tadi malam itu mungkin iya baru malam itu aja, nggak tahu apes, nggak tahu gimana. Nah, tiba-tiba ada yang ikut. Nah dari situ udah nggak karu-karuan, udah baca doa kemana-mana gitu ya, terus aja jalan dipaksain ngebut gitu ya. Pada saat sampai di perumahan berikutnya,
motor tuh udah kerasa ringan lagi gitu. Oh, jadi kalau jarak dari rumah kosong itu sampai ke kompleks selanjutnya emang jauh atau dekat, Mbak? Kalau jaraknya sih nggak terlalu jauh sih, lumayan dekat. Mungkin kalau pakai motor sekitar 3 atau 5 menitan lah. Jadi kerasanya hanya sebentar mungkin ya? Iya, hanya sebentar, karena memang dari jarak perumahan pertama ini sampai perumahan kedua di situ udah ringan banget dan udah nggak ada lagi gitu apa ya, kayak merinding kayak gitunya tuh udah nggak kerasa. Emang nggak terlihat atau sosoknya kayak gimana, tiba-tiba hanya berat saja gitu? Nah kebetulan alhamdulillah nggak terlihat. Cuma merasakan. Cuma merasakan aja. Padahal waktu itu kan sering lewat situ, cuma baru malam itu mungkin ya? Baru itu aja, baru Kalau sekali. masih ingat kira-kira malam apa itu kejadiannya, kalau masih ingat, atau hari-hari biasa? Kalau nggak salah sih hari biasa waktu itu. Hari biasa. Hari biasa. Sekitar jam berapa kira-kira? 7:30 lah kurang lebihnya. 7:30 malam. Kondisi sepi mungkin ya? Iya, kebetulan kondisinya sepi banget. Jadi waktu itu pada saat perjalanan mau memasuki perumahan kedua, ada salah satu warga yang manggil gitu ya, teh gitu. Terus dari situ saya berhenti, kenapa Bu gitu kan? Karena waktu itu ibu-ibu yang baru pulang dari pengajian kayaknya. Itu katanya tadi ada yang ikut di belakang teh. Gitu. Terus saya kaget pada saat itu, loh siapa yang ikut Bu? Karena kan waktu itu saya benar-benar sendiri ya memang. Terus saya juga cerita ke si ibunya, tapi si Bu emang tadi saya pada saat melewati perumahan pertama saya merasakan ada yang ikut gitu di belakang motor saya. Terus si ibu itu cerita, oh iya Neng, kalau ngelewati perumahan itu memang harus hati-hati katanya, jangan sembarangan kayak gitu, karena memang perumahannya itu udah lama banget nggak ditempatin dan nggak pernah ada yang betah ninggalin rumah tersebut karena suka digangguin gitu sama penghuni di situnya gitu. Dan kebetulan di depan rumah itu ada pohon gede kayak gitu, nggak tahu pohon apa sih, saya nggak begitu merhatiin. Mungkin aja sih yang ikut itu adalah salah satu penunggu di pohon depan rumah tersebut gitu. Terus emang si ibu yang tadi ketemu tidak cerita panjang lebar, hanya sebatas itu aja? Enggak sih, karena saya juga pada saat berbincang dengan si ibu seperti itu langsung takut, dan perjalanan ke kosan kan masih jauh ya. Jadi ya udah Bu, kalau gitu yang penting udah nggak ngikut lagi ke saya gitu kan. Jadi udah aja saya langsung pulang gitu. Dan ya selama di perjalanan walaupun udah nggak berat gitu ya, tetap saya terus berdoa gitu karena masih apa ya, Trauma mungkin masih ya? deg-degan gitu. Kaget ya? Kaget pada saat itu. Terus waktu udah sampai lokasi rumah, masih terbayang atau teringat, atau emang ada kejadian lagi nggak, atau hanya di sebatas di jalan itu? Jujur sih kalau kebayang, sampai sekarang juga masih kebayang. Jadi kalau pulang kerja udah nggak berani lewat situ lagi kalau malam, kecuali kalau dijemput sama kakak atau siapa baru berani. Tapi saya sekarang udah nggak berani lihat rumah tersebut gitu, yang awalnya saya suka ngeliatin, bahkan ngebayangin udah aja saya tinggal di situ gitu kan, enak gitu ya tinggal di komplek gitu daripada kosong gitu kan. Ternyata jadi takut sendiri. Gitu ya. Iya. Oke pemirsa, tadi salah satu cerita dari teman kita, atau dari host kita yang daun kelor, dan sama-sama di punya daun kelor termasuk kita. Nah, kebagian dia mempunyai cerita misteri kan, jadi dia berbagi sedikit tentang pengalaman yang misteri, padahal dia orangnya lempeng pemirsa. Tanda kutip lempeng, bentuknya percaya atau tidak percaya, cuma mungkin pada saat itu dia sedang apes gitu kan. Ya mungkin inti dari cerita atau kita ngambil kesimpulannya mungkin
dalam hal dunia makhluk gaib, kadang-kadang kita ada waktu atau timing yang tidak tepat mungkin. Pada waktu itu jalan yang biasa teman kita lewati semuanya baik-baik aja. Entah kenapa hari itu dia ditemani tanda kutip makhluk yang kasat mata mungkin ya. Nah pemirsa, bagi pemirsa atau teman-teman sekalian yang punya cerita misteri, yang mau berbagi cerita, bisa DM ke IG-nya The Dawn Keller atau ke emailnya The Dawn Keller, atau bisa ngisi di komen YouTube-nya. Nah, dan nanti kita akan ceritakan pengalaman misteri yang teman-teman kirimkan. Atau mungkin kalau kalian mau berkenan, datang aja ke tempat kami dan di sini kita bisa berbagi cerita langsung dengan narasumbernya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita. Baimin, terima kasih banyak udah mau berbagi cerita, cerita yang singkat, padat, dan Jelas. yes. Akhir kata kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.